Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Dewan Kemakmuran Masjid Baitus Salam, Pak Imam, Ustadz Sumantri, Ustadz Subhan, Pak Ade, pengurus yang lain tak sebut namanya. Subuh kali ini saya terpukau juga dengan suara muadzin. Nampaknya wajah baru, anak muda. Kata Rasulullah, nanti di hari kiamat itu tidak ada naungan kecuali illa dhilluh, kecuali naungan Allah. Siapa yang Allah berikan naungan? Syabun nasafi ibadatillah, anak muda yang tumbuh kembangnya di masjid. Jadi muadzin yang baru ini asli di sini atau baru datang? Luar biasa tadi suaranya. Hafal Quran? Orang lama, masya Allah. Belum sadar kalau dibicarakan. Jadi abang ini adalah orang yang akan diberikan naungan nanti di hari kiamat. Karena masih muda tapi aktif di masjid. Maka ajaklah anak-anak muda yang lain. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita sudah berada di bulan Rajab. Kata Allah di surat At-Taubah ayat 36, inna iddatas syuhri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan itu menurut Allah ada 12, di mana di bulan-bulan itu Allah ciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 itu ada 4 yang dimuliakan Allah. Salatun mutawaliyatun, yang 3 berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Tapi ada satu kata Rasulullah SAW, ma baina Jumada wa Sya'ban, yang satu terpisah. Bulan yang dimuliakan Allah terpisah satu di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Hari ini kita sudah berada di bulan Rajab. Itulah Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami dengan bulan Rajab dan Sya'ban ini dan sampaikanlah kami ya Allah kepada bulan Ramadan. Berarti Ramadan kurang sekitar 2 bulan lagi. Pas saya sering doa seperti itu, bapak-bapak bilang amin. Ada satu ibu tak amin dia. Ibu, kenapa tadi doa Allahumma barik lana fi Rajab tidak amin? Saya sudah dapat Rajab Pak Ustadz. Rupanya suaminya Pak Rajab. Nah itu dia. Rajab itu apa artinya? Tarjib. Tarjib itu apa artinya? Ta'zim, memuliakan. Jadi bulan Rajab itu adalah bulan yang mulia. Mungkin sudah dapat Bapak di SMS, di WhatsApp info tentang pahala puasa di bulan Rajab. Ada yang bilang 700 tahun. Ada yang bilang 800 tahun. Ada nanti dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka hanya gara-gara puasa. Sebenarnya untuk motivasi tak apa-apa. Tapi hadis Rasulullah itu tak ada. Jadi puasa di bulan Rajab pahalanya 700, 100 tahun, tak macam-macam lah. Nah, itu saya tak tahu dari mana. Hadis itu ada sahih, ada hasan, ada dhaif, ada maudhu. Yang paling rendah maudhu. Yang ini maudhu, bukan hadis. Dicari di kitab maudhu pun tak ada. Tapi tak apa-apa sebagai motivasi. Tentu yang disampaikan Rasulullah SAW itu adalah salah satunya, ya Allah berkahi di bulan Rajab. Nah, apa amalan yang paling baik Pak Ustadz di bulan Rajab? Adalah puasa. Kenapa puasa? As-sawmu li wa ana ajzi bihi. Di hadis qudsi kata Allah, puasa itu untukku dan aku yang membalas. Jadi kalau bapak-bapak mau beramal, mau beribadah, amalan apa yang paling tinggi di bulan Rajab? Puasa. Kapan Pak Ustadz? Terserah. Kalau yang sudah biasa Senin Kamis, silahkan Senin Kamis.
Jadi jangan, harus tanggal 1 Pak Ustadz. Kebetulan kemarin saya ngisi kajian sampai 3 kali. Tak puasa Pak Ustadz. Lalu gimana Pak Ustadz ikut hadis? Apa hadisnya Bu? Katanya puasa di tanggal 1 bulan Rajab 700 tahun Pak Ustadz pahalanya. Hebat Bu, saya bilang gitu. Mohon maaf Bu, saya biasa Senin Kamis. Jadi saya laksanakan Senin Kamis. Jadi kapan? Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15. Kayak yang sudah Senin Kamis. Kalau yang sudah puasa Daud, sehari puasa, sehari tak puasa, silahkan. Yang penting beramal. Karena bulan ini bulan dimuliakan Allah, pahala dilipat gandakan. Sebaliknya, dosa pun juga dilipat gandakan. Sekecil apapun dosa dikerjakan di bulan yang dimuliakan Allah, maka akan berlipat. Maka hati-hati. Jadi jangan hanya enaknya saja umat Nabi Muhammad ini pas lagi bulan Muharram, pas lagi bulan Dzulqa'dah, pas lagi bulan Rajab, ini bulan yang dimuliakan Allah. Kita berlomba-lomba melakukan amal soleh karena dilipat gandakan. Hati-hati, dosa pun juga dilipat gandakan. Jadi draw istilahnya. Maka kalau bicara masalah dosa ini, siapa yang tak berdosa? Maka semua dikatakan manusia pasti berdosa. Oh, saya tak berdosa Pak Ustadz, karena dari kecil saya ini sholat terus, ngaji terus. Ketika engkau mengatakan engkau tak berdosa, disitulah engkau berdosa. Maka dalam Al-Quran itu disebutkan Allah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang disuruh bertobat oleh Allah bukan orang yang berdosa. Yang disuruh tobat oleh Allah bukan orang yang bermaksiat, yang judi, yang khamar, tidak. Yang berzina, tidak. Tapi yang beriman kepada Allah. Dengan taubat apa? Nasuha. Dalam kitab-kitab itu diterangkan nasuha itu apa Pak Ustadz? Bukan hanya sekedar murni. Tapi nasuha itu adalah murni semurni madu. Kok bisa begitu Pak Ustadz analoginya? Karena madu sebelum dia mendapatkan kemurniannya, dia mesti melalui proses penyampahan dulu. Ketika ada orang mengambil madu asli, bukan madu asli yang dibawa ke rumah istri marah, itu lain. Ini madu yang diminum. Makanya ditanya, madu asli itu seperti apa Pak Ustadz? Madu asli itu kalau dibawa ke rumah istri marah-marah melempar piring, nah, itu madu lain. Ini madu yang dikonsumsi. Masuk ke hutan Bapak, setelah mendapatkan sarang lebah itu tak langsung kita bisa ambil saring madunya. Mesti kita harus hilangkan anak-anak lebah. Kemudian sarang-sarang lebah yang banyak sampah harus kita saring, harus kita buang. Sehingga nanti setelah diperas menghasilkanlah madu yang murni. Itu namanya taubatan nasuha. Nasuha murni semurni madu. Apa maknanya? Kalau kita ingin bertobat nasuha, maka kita mesti harus buang sampah-sampah dalam diri kita. Sampah mata, sampah hati, sampah tangan, sampah kaki, sampah kepala, sampah hidung, sampah mulut. Buang semuanya, maka tentu kita dinamakan taubatan nasuha. Itulah kenapa kata Rasulullah, alaikum bisyifa. Hendaklah kalian berobat. Yang pertama dengan al-asal, dengan madu kalau fisik, wal Quran, dan dengan Al-Quran kalau ingin dapat ketenangan. Berobatlah dengan dua. Yang pertama madu, yang kedua Al-Quran. Itulah kenapa disampaikan oleh Allah dalam surat Al-An'am 153, wa anna hadza sirati mustaqima. Sesungguhnya jalanku itu lurus, fattabi'uh, maka hendaklah kalian ikutin. Allah sudah menyampaikan dalam Al-Quran, kau tinggal pilih mau menjadi pendosa atau menjadi orang yang baik. Jangan sampai kita orang menjadi pendosa ini semua karena takdir Allah Pak Ustadz. Saya ini tukang judi, saya jadi preman ini karena Allah. Karena ini takdir Allah, ini tak betul. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita bisa milih mau jadi pendosa atau menjadi orang yang ahli ibadah. Oleh karena itu pada kajian kali ini saya akan menyampaikan hadis dari Rasulullah. Hadis ini ada di kitab Sahih Bukhari, hadis ini ada di kitab Sahih Muslim. Riwayat dari siapa? Abdurrahman. Siapa Abdurrahman Pak Ustadz? Abdurrahman anak Abu Bakar. Yang terkenal anak Abu Bakar Siti Aisyah, istri Rasulullah. Ini tak terkenal karena dia masuk Islam agak akhir. Abdurrahman laki-laki anak Abu Bakar masuk Islam ketika tahun 8 Hijriah. Berarti Nabi Muhammad ketika hijrah ke Madinah sudah 8 tahun. Ketika waktu itu Nabi Muhammad menaklukkan kota Mekah, maka pada saat itu Abdurrahman masuk Islam. Bagaimana sejarah Abdurrahman? Yang fenomenal, Abdurrahman ini ketika sudah pindah ke Madinah, ketika sudah meninggal Rasulullah, zaman Khalifah Muawiyah, waktu itu Muawiyah ini punya anak namanya Yazid. Jadi Muawiyah ini agak sedikit
culas mau menurunkan jabatan khalifahnya kepada anaknya langsung, atau yang sekarang bisa disebut dengan dinasti politik. Nah, jadi dinasti politik dari dulu sudah ada. Bagaimana ceritanya? Pakai surat. Muawiyah nulis Yazid harus diangkat anakku ini. Waktu itu gubernur Madinah namanya Marwan. Tak terima Abdurrahman lantang, jangan kau angkat anakmu, mentang-mentang anakmu, langsung tidak menggunakan demokrasi, langsung kau angkat jadi khalifah. Tidak boleh. Semua umat Nabi Muhammad berhak menjadi pemimpin. Jangan langsung nepotisme seperti itu. Jadi kalau berbicara masalah dinasti politik, Pak, dari dulu sudah ada. Tapi Abdurrahman tak punya pengikut, kalah. Akhirnya dikejar sampailah lari lagi ke Mekah, bersembunyi di rumahnya Asma bin Abu Bakar, kakak dari Siti Aisyah. Jadi Siti Aisyah itu punya saudara perempuan juga, namanya Asma binti Abu Bakar. Siapa Asma, Pak Ustadz? Dialah yang mengirim makanan Rasulullah ketika bersembunyi di Gua Tsur. Ketika Rasulullah mau hijrah ke Madinah, sembunyi 3 hari 3 malam di Gua Tsur dengan Abu Bakar. Ini banyak yang tak tahu, makan apa Rasulullah 3 hari. Ternyata ada nama Asma Abu Bakar, anaknya Abu Bakar, yang mengirim makanan manjat. Kalau manjat sekarang, Pak, berangkat sama turunnya 1 jam, Pak. Saya kemarin live streaming di Facebook, di bawah kaki gunung Jabal Nur. Gunungnya namanya Nur, guanya namanya Sur. Jadi gua ini ada di puncak gunung Jabal Nur. Jadi jangan salah, Jabal Sur apa Jabal Nur, Pak Ustaz? Banyak orang tak paham. Gunungnya namanya Nur. Di atas gunung Nur itu ada namanya Gua Sur. Tapi orang lebih banyak menyebutkan Jabal Tsur, Jabal Nur. Karena Jabal ini bisa diartikan bukit dan diartikan gunung. Jadi Abdurrahman ini meninggal pun di kota Mekah. Jadi tidak kembali lagi ke Madinah karena pada waktu itu diteror. Apa kata Abdurrahman? Saya mendengar dari bapakku. Jadi hadis ini yang mendengar duluan Abu Bakar, kemudian Abu Bakar cerita kepada anaknya. Makanya di dalam hadis ini disebutkan An Abi Abdurrahman bin Abi Bakrah an Abihi. Hadis ini datang dari Abdurrahman, putra dari Abu Bakar dan dari bapaknya. Radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah meridhoi keduanya, Abdurrahman dan Abu Bakar. Bagaimana hadisnya? Suatu ketika Rasulullah berkumpul dengan sahabat, kata Rasulullah, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Wahai para sahabat, maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian dosa paling besarnya dosa di antara dosa-dosa besar. Jadi ada dosa kecil, dosa pertengahan, ada dosa besar. Nah, dosa besar ini ada yang paling besarnya daripada antara dosa-dosa besar. Bukan paling besarnya dosa di antara dosa kecil, tidak. Tapi kata Rasulullah, maukah kalian aku tunjukkan dosa paling besarnya dosa di antara dosa-dosa besar. Jadi apa maksudnya nih Pak Ustadz? Tak paham. Kalau ada orang pengen masuk neraka, ke bawah, paling bawahnya neraka, nah silahkan lakukan dosa ini. Ada 3 kata Rasulullah. Yang pertama namanya al-isyraq. Alif, shin, ro, kap. Ka, ki, ku, bak. Pakai kap, Pak ya. Bukan pakai kop. Kalau pakai kop itu syuruk. Salat isyraq. Salat yang setelah subuh ini. Ketika terbit matahari. Jangan salah. Jadi perbuatannya namanya isyraq. Yang mengerjakan perbuatan isyraq ini namanya musyrik. Sifatnya namanya syirik. Cuma orang Indonesia dirubah, syirik itu iri, syirik loh, julid loh. Padahal di Al-Quran dan di kitab hadis itu syirik itu menyekutukan Allah. Isyraq. Kalau yang sholat itu pakai kopa. Jadi sholatnya namanya isyraq, waktunya syuruk. Jangan salah. Susalli sunnatal isyraq rakaataini lillahi ta'ala. Hafalkan. Nama sholatnya isyraq pakai kop. Koki kubak. Tak bisa saya Pak Ustadz. Coba minum cuka setiap pagi. Tak bisa lah. Koki kubak. Tak betul Pak Ustadz. Masa minum cuka? Mabuk lah. Sholatnya isyraq. Waktunya suruk. Ingat Pak? Iya Pak Ustadz. Pulang ke rumah. Isyraq suruk, isyraq suruk, isyraq suruk. Ditanya sama istrinya. Bang, tadi sholat itu apa? Sholatnya suruk, waktunya isyraq. Oh, kebalik Bang. Yang betul sholatnya isyraq, waktunya suruk. Apa itu isyraq? Pakai kap. Menyekutukan Allah. Menyembah selain Allah. Dia menyembah Allah, tapi dia juga bergantung kepada selain Allah. Dia bersujud kepada Allah, tapi dia juga meminta pertolongan tentang nasib, tentang rizki, tentang jodoh,
tentang macam-macam, tapi selain kepada Allah. Bagaimana itu Pak Ustadz? Di Al-Fatihah sudah ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kalau orang yang isyraf, iyyaka na'budu wa dukun nasta'in, iyyaka na'budu wa tuyul nasta'in, iyyaka na'budu wa nyi roro kidul nasta'in, iyyaka na'budu wa nyi blorong nasta'in. Macam-macam lah. Hantu pun lebih banyak perempuan. Saya heran kalau di Indonesia kenapa banyak hantu. Iyyaka na'budu wa suster ngesot nasta'in. Kenapa di Indonesia nih hantunya banyak perempuan? Karena memang lebih banyak perempuan. Itu kalau di Indonesia. Tapi kalau di Amerika bukan nyeblorong, bukan suster ngesot, Ghost Rider. Kalau sampai ke Cina tuh yang loncat-loncat pas dikasih jimat berhenti dia. Itu namanya vampire. Sampai ke USA Dracula. Kalau di Indonesia macam-macam Pak. Kuntilanak, sundel bolong. Jadi apa maknanya? Dia memang sholat, dia puasa, dia mengeluarkan zakat, ngaji Al-Quran, tapi ketika dagangannya tak laku, bingung dia cari orang pintar, paranormal, berkawan. Gimana tuh Pak Ustadz? Ketika dia berdagang, dulu dia dagang bakso, kemudian setahun 2 tahun rame, datanglah tukang bakso yang lain. Tersaingi rupanya, kalah dukun. Akhirnya dia datanglah ke dukun. Na'udzubillah min dzalik. Kata si dukun, kamu harus potong kambing, kepala kambing. Itu jin zaman dahulu Pak, hantu zaman dahulu pakai kepala kambing. Sekarang hantunya tensi semua. Cukup teri goreng sudah mau dia. Emang ada hadis Rasulullah? Ada. Man ata kahinan au arrafan, siapa yang datang ke dukun, siapa yang datang ke paranormal, fasaddaqahu, kemudian dia membenarkan dukun, membenarkan paranormal, lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman wa lailatan, maka tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Jadi gimana mereka kok bisa datang ke dukun Pak Ustadz? Bekerja sama. Emang bisa diberikan kekuatan setan? Iya. Setan itu dilaknat sampai hari kiamat kata Allah. Tak masalah ya Allah, saya tuh dilaknat sampai hari kiamat. Kenapa? Yang penting doa saya diterima. Berdoa setan. Apa doanya? Rabbi fanzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berikan saya kekuatan. Terimalah doa saya ini, berikan saya kekuatan menggoda manusia ila yaumin yub'atsun, sampai manusia itu dibangunkan kembali. Jadi jangan dikira Ustadz Nuruddin yang sudah ceramah tak ada setan. Bisa dimasukkan setan. Karena setan masuk ke manusia bukan lewat mata, bukan lewat kuping. Di mana Pak Ustadz? Yuwaswisu fi sudurinnas. Mereka itu mengganggu manusia, yuwaswis, meragukan pikiran manusia lewat hati manusia. Innas syaitana majrad dam. Sesungguhnya setan itu masuk ke aliran darah. Kalau orang yang sudah sholat, kalau orang yang sudah puasa, kalau orang yang sudah rajin tahajud, cara menggoda setan bukan nyuruh, wah sudahlah tak usah tahajud, sudahlah tak usah ngaji kajian subuh. Bukan seperti itu. Karena setan tahu kalau aku suruh orang ini tak sholat, tak bisa. Dia sudah terbiasa ikut kajian subuh. Bapak nih kalau sudah ikut kajian subuh, sudah merasakan nikmatnya. Meskipun ngantuk-ngantuk, senang saya Pak Ustadz, karena saya sudah terbiasa. Sama dengan Bapak terbiasa minum kopi. Kalau tak minum kopi, pening dia. Sama dengan Bapak terbiasa rokok. Kalau tak ngerokok, tak semangat Pak Ustadz. Padahal bagi orang yang penyakitan, rokok mematikan. Tapi bagi orang itu, rokok menyehatkan. Saya tak bilang rokok haram, terserah. Kiai saya pun kadang merokok. Jangan dulu haram. Makruh Pak Ustadz. Jadi kalau orang sudah terbiasa nih, setan terbiasa nengok orang sholat, tak bisa dia, janganlah sholat. Bukan seperti itu caranya. Gimana setan itu menggoda orang yang sudah rajin sholat? Walakim fitahris. Dirasuki oleh setan hatinya, ditanamkan permusuhan. Memang dia sujud, tapi sesama jemaah dia tak akur. Ditanamkan permusuhan, iri, dengki, dendam, males, nengok mukanya mau muntah saya Pak Ustadz. Lebaran biasa Pak Ustadz, lahir batin. Tapi habis lebaran mau muntah lagi nengok mukanya Pak Ustadz. Padahal sama-sama sujud, padahal sama-sama puasa sunnah. Itu cara setan. Jadi setan itu bukan menggoda manusia. Nah, orang yang bekerja sama dengan setan, adakah Allah menyampaikan? Iya. Di surat Al-Jin ayat 6. Bapak bisa buka Al-Jin 6. Apa kata Allah? Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni. Ada sekelompok laki-laki
dari manusia datang ke jin bekerja sama, ya'uduna birijalin minal jinni, bekerja sama dengan jin. Fazadahuhum rahaqa, maka mereka bersama-sama melakukan dosa karena bekerja sama. Bagaimana cara bekerja sama mereka? Si dukun ini sudah kerja sama, di dompet itu sudah ada tulisan Master of Understanding, atau kita sebut dengan MOU. Oh, sudah ada MOU. Wahai jin dari segala jin, wahai hantu dari segala hantu. Maka jangan salah ketika orang itu minta pesugihan, dagangannya laris, tambah percaya dia, Pak. Kata si dukun itu, kalau kamu pengen dagangnya laris, besok cari hewan yang kulitnya itu melengkung agak tajam. Apa itu, Pak? Terenggiling. Bapak tahu terenggiling kan? Nah, ambil lidah terenggiling, kata si dukun. Gimana? Dikeringkan, gantung di warung. Kenapa terenggiling? Karena terenggiling ketika dia memakan atau mencari makan, tak perlu dia cari-cari. Cukup dia menganga mulutnya, maka datanglah lalat, nyamuk, serangga. Begitu kan, Pak? Ada yang pernah masuk hutan, Pak? Kalau saya ini kan anak kampung. Jadi terenggiling tuh kalau mau cari semut, cari lalat tuh tak perlu cari-cari. Nganga saja deh, Pak. Datang dia, Pak. Nah, kalau kau gantung lidah terenggiling tuh, maka pelanggan pun datang sebagaimana lalat dan nyamuk, semut datang ke mulutnya si terenggiling. Oh, siap Pak Dukun. Jangan lupa kepala kambing. Itu zaman dahulu. Kalau sekarang nasi padang pun boleh sama dukun. Masyaallah. Jadi percaya dia, rupanya setelah dapat lidah terenggiling laris, Pak. Senang dia. 6 bulan sekali kamu datang ke sini, akhirnya nyetor dia. Ada kira-kira itu, Pak? Di sinetron saja. Kalau di dunia nyata saya nggak tahu. Saya nengok di sinetron saja. Ada lagi orang anak lajang datang menemui anak gadis. Adek, boleh nggak nikah sama aku? Cuy, kucing kurap katanya. Ngapain aku nikah sama kamu? Pengangguran. Oh gitu katanya. Maka ada istilah cinta ditolak, dukun bertindak. Datanglah ke dukun juga. Pak Dukun gitu. Disembur dulu mukanya, katanya, kata si dukun. Ini Pak Dukun, saya kemarin sakit hati saya, Pak Dukun. Mentang-mentang dia cantik, saya pengangguran. Saya cuma bilang, adek, boleh nikah. Cuma gitu saja Pak Dukun. Diludahin saya di depannya. Sakit hati. Oke. Jadi maunya kamu, saya pengen anak gadis ini malu selama-lamanya. Oh ya udah, kalau begitu kamu cari hewan yang pemalu. Apa namanya? Yang jalannya pelan tuh, Pak? Kukang. Nah, kukang kulitnya itu dikeringkan, dipotong kecil-kecil, tanam di belakang rumah si gadis. Oh, dicarilah kukang tuh di hutan Barelang Jembatan 6. Diambillah kulit kukang itu, ditanam di belakang rumahnya. Akhirnya betulan terjadi. Si gadis malu selamanya. Kenapa? Tak berlaki-laki. Mohon maaf kata orang perawan tua dia, Pak. Meskipun cantik, tapi tak berjodoh dia. Mampus kau. Berarti manjur si dukun ini. Percaya dia, Pak. Itu namanya syirik. Jadi jangan sampai kita syirik ada dalam hati kita. Meskipun kita sholat, tapi percaya dengan cincin. Sejak saya pakai cincin nih Pak Ustadz, semua tetangga senyum saya, Pak Ustadz. Sejak saya pasang jimat nih Pak Ustadz, gadis-gadis itu, Masya Allah Pak Ustadz, tak usah dipanggil Pak Ustadz. Hai Bang, mau kemana Bang? Betul. Boleh pakai jimat, silakan, tapi jangan dianggap jimat itu yang menolong kita. Kan memang kita orang dahulu tuh banyak kan. Ini cincin kau pakai ketika kau ceramah. Insya Allah nanti orang-orang terpukau dengan bahasamu. Saya dulu begitu Pak, lomba. Waktu kecil, pakailah cincin ini. Tapi saya tak percaya. Kenapa? Karena sebelum memakai cincin itu disuruh baca ayat kursi, baca Al-Quran, surat Kahfi. Banyak Pak. Saya dalam hati, ini bukan karena cincinnya, karena saya baca Al-Quran. Saya bilang gitu. Memang sama paman saya itu agak mistis Pak. Banyak cincinnya, banyak kalungnya, banyak gelangnya. Entah gelang dari mana Pak, gelang kayu katanya. Kalau dijual itu ada yang hitam-hitam tuh Pak, 300.000 katanya. Ini kalau tidak dibaca, kalau dibaca bisa 300 juta katanya. Betul tak saya bilang gitu? Apa namanya itu Pak, gelang yang dari kayu hitam-hitam itu? Entah aneh-aneh lah dulu. Keris lah yang melayang lah, Masya Allah, tabarakallah. Kalau zaman dahulu itu kan memang luar biasa. Apalagi orang yang memang agak sedikit orangnya yang sering bersemedi gitu. Tapi saya tak bilang semua orang itu syirik, tergantung bagaimana dia mempraktekkan, tergantung bagaimana dia melihat jimat itu apakah menolong. Jadi jangan sampai benda selain Allah, orang selain Allah, kemudian tokoh yang selain Allah itu kita jadikan dia adalah menolong kita. Salah.
Abu Jahal, Abu Lahab, Pak, sekafir-kafirnya mereka masih percaya sama Allah, Pak. Cuma dia masih nyembah Lata, Uzza, Manat, Siti, Hubal, Nahm, Togut. Di Ka'bah itu, Pak, 360 berhala dulu. Sebelum Nabi hancurkan di tahun ke-8 Hijriah, hancurkan. Bahkan berhala itu kan macam-macam. Ada yang dari batu, ada yang dari tanah lumpur, tanah liat, ada yang dari kue, dari adonan roti gandum. Siapa yang cerita? Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar itu kalau umroh bersama Nabi, cerita dia sama orang. Dulu aku memang bodoh lah betul. Kenapa? Aku sembah berhala tuh, aku pula makan tuh. Kenapa? Karena dulu pernah orang, keluarga Sayyidina Umar, membuat berhala dari adonan roti. Jadi pas lapar diambil ya, Pak. Ini namanya menuhankan makanan. Kata Sayyidina Umar, ketawa lah Sayyidina Umar itu. Memang bodoh lah betul orang ini. Buat-buat sendiri dari makanan. Kalau dia serasa agak basi, cepat-cepat dimakan Tuhannya. Pertama disembah-sembah. Maka hari ini kalau ada orang masih percaya dengan batu, dengan pohon, memang tak punya akal, Pak. Saya sampaikan aja. Ya kan dia dibuat sendiri. Cobalah di mana caranya. Nah ini makanya kita itu percaya yu'minuna bil ghaibi. Kita bertuhankan ke Tuhan yang gaib, tak nampak sama kita. Karena kita percaya dengan apa? Penciptaannya. Matahari dan bulan. Matahari kita tengok 5 menit tak mampu kita, Pak. Apalagi mau nengok Allah. Jadi kalau ada orang, bagaimana kita itu bisa tahu Allah? Kita kan mesti tahu dengan Tuhan kita. Saya pengen lihat Allah. Nabi Musa sudah nyoba. Nabi Musa naik ke Gunung Tursina, Pak, terpental, Pak, pingsan. Padahal dari 40.000 hijab, satu hijab Allah buka saja. Itu bedanya Nabi Musa dengan Nabi Muhammad. Makanya Nabi itu 25 yang viral, yang popular, yang viral, itu Nabi Musa sama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena keduanya ini bertemu dengan Allah. Kalau lain-lain tak terlalu viral. Nabi Musa ini bertemu dengan Allah karena mengajukan diri. Beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bertemu dengan Allah diundang oleh Allah. Nabi Musa karena memaksa pengen bertemu dengan Allah, maka Allah sampaikan nanti kalau sudah sampai ke Gunung Tursina, kamu buka sandalnya. Kalau Rasulullah pakai sandalmu Muhammad. Dan apa yang terjadi? Malaikat Jibril tak bisa mampu ketika masuk ke Sidratul Muntaha. Jadi itu bedanya. Makanya saya bilang kadang sering di ceramah itu Nabi Muhammad bukan hanya sekedar dia penciptaannya dari tanah karena asalnya Adam, tidak. Tapi dia adalah nurun fauqa nur. Dia adalah cahaya. Kenapa cahaya? Isra Mi'raj. Diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa itu karena Nabi Muhammad cahaya. Yang ditumpangin Buraq adalah cahaya. Yang bersama dengan Nabi dan Buraq adalah cahaya juga. Nabi Malaikat Jibril. Nah ini pentingnya kita tahu bahwa Nabi Muhammad bertemu dengan Allah 40.000 hijab dibuka. Kalau Nabi Musa satu saja, ada riwayat mengatakan Nabi Musa bertemu dengan Allah, Allah tampakkan cahayanya saja, terpental selama pingsan 50 tahun. Bayangkan. Kalau Nabi Muhammad diundang, apa tak mulia? Kita ini masuk surga, Pak, bukan karena amal kita, tak cukup, Pak. Amal kita 60 tahun tuh tak full kita, Pak. Sehari saja 24 jam kita tuh dihabiskan tidur 8 jam. Dihabiskan main skater, bukan di sini. Dihabiskan nengok reel, TikTok, nengok sama dengan Ustadz nih. Asli tak ngedit aja video. Tak mampu kita, Pak, kalau masuk surga dengan amal kita. Maka kita masuk surga itu karena kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, itu umat saya. Ya Allah, itu jamaah Baitus Salam. Tolong masukkan. Kata Allah, aduh tak enak pula sama Muhammad nih kan. Sama dengan Nabi Adam. Nabi Adam diterima taubatnya karena menyebut Nabi Muhammad SAW. Maka jangan pelit-pelit kita berselawat kepada Rasulullah. Orang yang pelit itu ketika disebut nama Nabi Muhammad SAW, orang itu tak mau selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang pertama, dosa paling besar adalah israf, menyekutukan Allah. Yang kedua apa Pak Ustaz? Uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua bukan membentak. Durhaka kepada orang tua bukan marah-marah, bukan nempeleng, bukan membiarkan. Ada orang dia kayakan orang tuanya, dia bikinkan rumah, dia hajikan, dia akan umroh ke orang tuanya, dia kasih duit 5 juta setiap bulan, tapi dia ada kesempatan untuk menjenguk tapi tak menjenguk. Kenapa? Takut sama istrinya. Alah kamu tuh dikit-dikit mama, dikit-dikit mama. Cemburu istrinya sama mamanya. Ini tak betul. Ada kesempatan menelpon tapi tak nelpon. Itulah kenapa Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kepada orang tua kamu berbuat ihsan. Allah tidak menggunakan kata jazaan.
Allah tidak menggunakan kata thayyiban dan khairan. Semua bahasa ini adalah baik, tapi Allah menggunakan kata ihsan. Apa itu ihsan? Lebih daripada iman, lebih daripada Islam. Iman, Islam, ihsan. Ihsan itu unlimited. Kebaikannya unlimited. Ade memberikan saya 1 kilogram kurma, saya balas 1 kilogram kurma, saya beri kepada ade, itu namanya jazaa. Itu bisa jadi namanya khairan, itu bisa jadi namanya thayyiban. Tapi kalau Pak Ade saya kasih kurma ke Pak Ade 1 kilogram, kemudian Pak Ade mengembalikan ke saya 100 kilogram kurma, atau bahkan 100.000 kilogram kurma, itu namanya ihsan. Ihsan ini berbakti kepada orang tua unlimited. Gimana Pak Ustadz? Mati orang tua pun kita tetap. Jadi selama kita masih hidup, kita berbakti kepada orang tua. Ada buktinya? Ada. Namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya Rasulullah, ummi matat. Ummi saya ini, emak saya meninggal. Apa sedekah? Bolehkah saya bersedekah ya Rasulullah? Boleh, silahkan. Ayu sedekatu afdalu ya Rasulullah? Apa sedekah yang paling utama ya Rasulullah? Sakiyul ma, kasih air. Kasih air jangan dibayangkan cuma kasih minum. Kalau sekarang tuh kasih air, bikinkan sumur bor, bikinkan toilet banyak-banyak di pesantren. Sekarang nih banyak pesantren Pak, apalagi di kampung. Santrinya 2000, toiletnya 5. Kalau subuh-subuh antrinya panjang Pak 1 kilometer. Ada yang sudah merengut Pak, tak tahan. Masih mending, ada yang sudah copot Pak di tengah jalan. Ngantri di WC. Jadi kalau dibilang nggak ada gunanya lah Pak Ustadz kasih air. Air itu bukan hanya sekedar minum. Dulu Pak di kampung saya itu, kalau orang jemaah haji berangkat, dia disiapkan di depan rumahnya gentong, guci, air minum. Jadi saya pernah sekolah SD itu jalan kaki. Jadi ketika sampai ke gentong itu saya minum, dinginnya luar biasa Pak. Besoknya saya minum lagi, saya bingung. Padahal bukan kulkas, kok dingin kali nih di cuaca yang terik panas matahari itu. Ternyata saya tengok ke dalam Pak, lumutnya banyak Pak yang hijau. Setelah dicuci sama orangnya, keluarlah anak katak semua. Anak apa? Anak katak apa namanya? Tak boleh. Oh, berudo ya. Bukan yang pakai C itu ya. Jadi saya tengok, oh yang bikin dingin itu rupanya anak katak nih, saya bilang gitu kan. Dulu kalau di kampung Pak, di Madura tuh, orang haji itu, dia disediakan di depan rumahnya. Jadi kalau ada gentong di rumahnya dengan air, zaman tahun 98, waktu moneter itu saya masih sekolah SD, itu biasanya jemaah haji dia berangkat ke Mekah. Kenapa? Dikasih air, sedekah air, biar di Mekah nggak panas katanya. Kalau sekarang udah bergeser, tidak seperti itu sekarang. Maka kalau sedekah air saja sampai, apalagi sedekah sotong tumpah, kerang tumpah, bakso tumpah, mie tumpah, tak bisa dimakan lah Pak Ustaz. Jadi apa maknanya? Kalau orang tua kita meninggal, kita masih bisa berbakti. Jangan sampai berbakti ini, yang dimaksud durhaka kepada orang tua ini, bukan yang marah-marah. Punya kesempatan nelpon, tapi tak nelpon. Punya kesempatan pulang kampung, tapi tak pulang kampung. Jadi jangan mentang-mentang, karena ada zaman dahulu namanya Alqamah. Alqamah ini susah mengucapkan la ilaha illallah ketika mau meninggal. Diajarkan oleh Sayyidina Ali sama Sayyidina Bilal. Ucapkan Alqamah la ilaha illallah. Tak bisa Pak. Kenapa? Karena ternyata dia membuat ibunya marah. Apa karena ibunya marah? Hanya karena tidak mengunjungi. Biasa lebaran dia ngunjungin saya, ini kenapa tak datang? Akhirnya kata Rasulullah, ya udah Alqamah bakar kalau ibunya tak mau memaafkan. Bawa badan si Alqamah itu yang sedang sekarat, bakar hidup-hidup di depan mamanya. Akhirnya mamanya sudah luluh. Jangan Rasulullah, meskipun dia sudah menyakiti hati saya, dia adalah tetap anak saya. Jangan dibakar. Daripada dia nanti dibakar di akhirat, di neraka, mending dibakar di dunia. Sehebat-hebatnya, sebenci-bencinya seorang ibu, sesakit-sakit hatinya seorang ibu, dia tidak akan pernah rela anak kandungnya dia akan terhina dan dia tersakiti. Jadi akhirnya luluh, maka langsung dia ucapkan la ilaha illallah ketika ibunya bilang, saya sudah ridho dan saya sudah maafkan. Makanya Bapak, Ibu, durhaka kepada orang tua bukan siksaan di dunia yang didapatkan. Bukan hanya sekedar di neraka yang didapatkan. Dunia dapat siksaannya, berlinanglah air mata. Sebelum orang tua kita meninggal, masih hidup, jangan sampai sia-siakan. Kalau senangi dia, meskipun dia tak pakai sepatu, kalau ada mama kita suka sepatu, belikan. Umrohkan, belikan makanan yang enak meskipun tak dimakan. Karena orang tua itu senang. Jangan sekarang banyak nenek-nenek Pak. Sekarang nenek-nenek dititipin cucu. Anak kita karena kerja, suami istri kerja. Anaknya dititip sama nenek.
Nenek tidak diciptakan untuk menjaga cucu. Jangan sampai menyibukkan nenek dari anak kita. Mentang-mentang mamanya di rumah, suruh jaga anak kita. Ini tak betul. Kalau bapak ibu punya duit, carilah babysitter. Orang tua yang sudah resti, yang sudah matang dia beribadah. Umur 70, 60, 70 ini waktu matang beribadah kepada Allah. Karena secara usia sudah tentar lagi menghadap kepada Allah. Jangan disibukkan ngurus anak kita. Kenapa? Efeknya juga luar biasa. Anak kalau diuruskan nenek, dia bukan hanya tak bisa makan sendiri, Pak. Ngikat tali sepatu aja tak bisa. Kenapa? Dimanja sama nenek. Yang penting dia tak nangis, dikasih HP. Kalau kita nengok anak main HP, berhenti. Tapi kalau nenek, udahlah, yang daripada nangis. Ini tak betul. Banyak orang-orang sekarang anaknya dititipkan neneknya. Di mana? Di rumah omanya. Omanya itu berikan kesempatan untuk beribadah, berzikir. Mungkin masa mudanya dia tidak berzikir. Jadi kalau punya duit, undanglah babysitter. Jangan bebankan ke orang tua kita. Ini durhaka ke orang tua ini banyak definisinya. Mudah-mudahan kita terhindar. Yang kedua. Yang ketiga, cepat, sebentar lagi sudah syuruk. Israf. Yang ketiga itu adalah qaulu zur, berkata dusta. Yang kedua, wasyahadatus zur. Jadi dua kali Rasulullah. Dosa besar yang ketiga ini adalah qaulu zur wa syahadatus zur. Qaulu zur wa syahadatus zur. Kata Rasulullah SAW, tak berhenti kata Sayyidina Abu Bakar itu hatta la yaskut. Saya sampai tak mendengar Rasulullah itu berhenti. Kayaknya tak berhenti Rasulullah. Qaulu zur syahadatus zur. Qaulu zur syahadatus zur. Apa itu Pak Ustaz? Berkata dusta dan bersaksi palsu. Ini perhatikan Bapak-bapak, saya singkat saja. Apa contohnya Pak Ustaz? Kalau berkata dusta, tahulah. Bersumpah dia tidak mengambil, wallahi demi Allah, tallahi, billahi, saya tak mengucapkan itu. Di pengadilan kita tahu. Tapi yang lebih parah nih syahadatus zur. Apa itu Pak Ustaz? Kesaksian palsu dari kita. Kesaksian palsu dari kita bukan hanya sekedar di depan hakim, bukan di pengadilan. Mana Pak Ustaz kalau yang paling cocok sekarang? Sebentar lagi pilkada. Sebentar lagi kita memilih calon legislatif. Sebentar lagi kita memilih calon presiden. Bapak masuk ke bilik suara, Bapak diuji kesaksiannya oleh Allah. Dicobloslah orang ini. Yang Bapak tahu orang ini jahat, orang ini tak baik. Tapi Bapak nyoblos, berarti Bapak mengakui di depan Allah, di dalam bilik suara, bahwa orang ini baik. Kenapa kau pilih itu dalam hatinya? Ya gimana, saya tak pilih ini, saya sudah dapat 500.000. Saya kalau tak pilih ini, istri saya dapat jilbab 5. Rumah dibantu, masjid tak enak pula ini. Jalan, saya tak bilang Bapak tak nyoblos, silahkan itu hati nurani. Tapi ketika Bapak nyoblos itu Bapak bersaksi di atas nama Allah, di depan Allah. Kenapa? Allah lihat. Bapak bersaksi orang ini baik, makanya saya coblos. Tapi ternyata dalam bersit hati Bapak ini tak baik. Karena saya tahu dia orang berjudi. Tapi mau gimana lah Pak Ustaz? Saya sudah dapat bantuannya Pak Ustaz. Anak saya dikasih SPP setahun dibayarkan Pak Ustaz. Jangan ditukar dengan uang 500.000. Jangan ditukar dengan karena bangun jalan. Kalau Bapak yakin, kalau ini Bapak yakin orangnya baik, silahkan dicoblos. Tapi kalau Bapak dalam hatinya tahu orang ini tak baik, tapi Bapak coblos, itulah syahadatus zur dan dosa besar. Hati-hati. Calon presiden, calon pilkada, silahkan. Saya tak milih, saya bukan orang politik. Kalau ditanya Pak Ustadz milih siapa? Rahasia. Karena kita nanti di bilik suara. Saya tak menggambar-gembor, karena saya bukan orang politik. Saya berapa kali diajak orang politik. Meskipun ada ijtima ulama, saya tak mau. Karena saya ini ceramah bukan kepada orang yang pilih nomor 1, nomor 2, nomor 3, tidak. Kalau saya memang orang politik, baru saya keluar-keluar. Karena saya bukan orang politik, saya ini masih status saya belajar masalah ilmu dan menyebarkan ilmu. Jadi yang pertama itu apa namanya? Syahadatus zur, kesaksian palsu adalah Bapak memilih pemimpin, baik itu daerah ataupun pusat di kota ataupun negara. Bapak diuji, jangan ditukar dengan sesuatu yang sudah diberikan, dijanjikan ke Bapak. Silahkan pilih yang baik menurut hati Bapak. Lalu yang kedua seperti apa saksian palsu Pak Ustaz? Hadir tempat pernikahan. Kan saksinya dari Kemenak itu 2 yang wajib, itu syarat, memang itu rukun. Tapi ketika kita hadir di undangannya, undangan yang seperti apa Pak Ustaz? Anak gadis dan anak lajang itu menikah bulan Januari, bulan Maret sudah berojol. Berarti ini barang sudah dicoblos sebelum pilkada. Nikah bulan Januari, bulan Maret sudah berojol si bayi itu. Ini tak betul. Aduh kan saya tak tahu Pak Ustaz. Maka ketika engkau tahu, masalah 3 hari. Ketika engkau hadir di undangan orang itu, berarti engkau membenarkan pernikahan itu.
Padahal pernikahan itu pernikahan kecelakaan, MBA namanya, marriage by accident. Itu tadi dicoblos sebelum pilkada. Masa 3 bulan langsung punya anak? Ini masih mending seminggu Pak Ustadz lahir langsung. Wah, ini tak betul. Ini hati-hati makanya. Jadi minta ampunlah kepada Allah. Yang ketiga contohnya banyak juga. Ketika ada orang meninggal, jenazah. Bapak Ibu, apakah jenazah ini baik? Bapak tahu kenal orang ini. Ini tak betul orang ini. Sering bawa kabur anak orang katanya. Baik. Kalau Bapak tahu, cukup diam saja. Kalau memang orang yang meninggal itu tak baik, dan dia tahu nampak, Bapak jangan bilang baik. Itu namanya bersaksi di hadapan Allah. Jadi kesaksian palsu ini bukan di depan orang. Tapi Bapak memberikan kesaksian palsu di depan Allah. Allah mendengar. Tapi Pak Ustadz, kalau orang meninggal kita bicara baik-baik. Nah ini kan bukan bicara, kita ditanya sama orang. Lah jawaban kamu itu dipersaksikan, dipertanggungjawabkan di depan Allah. Memang Rasulullah menyampaikan, wa antum syuhada'allahu fil ard, dan kalian menjadi saksi pada orang-orang yang sudah meninggal. Memang Rasulullah sudah menganjurkan kepada kita, ahsinu mautakum. Baik-baiklah bicara kepada orang yang meninggal. Iya memang. Tapi kalau kau ditanya, maka kalau kau tak enak, jangan ucapkan dengan lisan. Dalam hati kan diam saja. Lisan diam, kalau memang orang tak baik yang meninggal, diam saja, tak usah jawab. Jangan lantang-lantang, mentang-mentang karena dia tetangga, baik, mentang-mentang karena kita ini mau dibilang, oh dia bagus ya, meskipun sama musuhnya dia tetap bilang baik. Anda akan dipersaksikan di hadapan Allah SWT. Jadi kesaksian palsu ini bukan di pengadilan, bukan di depan manusia, tapi di depan Allah. Di bilik suara antara Bapak dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika pernikahan hadir, itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, ini hanya 3 saja yang sampaikan. Lebih banyak lagi kesaksian palsu. Mudah-mudahan kita terhindar dengan dosa besar ini. Kalau kita mendapatkan dosa besar ini, kita akan berada di bawah, paling bawahnya neraka. Demikian yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, kita sambil lalu sarapan. Karena waktu isyraq kita sudah laksanakan, maka kita laksanakan. Sholat isyraq itu dilaksanakan Bapak-bapak bukan ketika terbit matahari. Kalau pas terbit matahari kita sholat, itu haram namanya. Namanya kornes syaiton, 2 tanduk setan. Jadi dulu itu zaman jahiliyah, kafir Quraisy melaksanakan sembahyang, melaksanakan ibadah kepada Lata, Uzza, Manat, Jibti ketika terbitnya matahari. Maka kita haram sholat pas betul-betul matahari terbit. Sisakan aja 10 menit, 7 menit, atau 12 menit. Kalau kita syaratnya tidak cukup, tidak sholat subuh berjamaah, kemudian tidak zikir, tidak ikut kajian subuh, lalu sholat 2 rakaat ketika 10 menit dari terbit matahari, itu namanya duha. Waktu paling awal duha itu ketika sama dengan maghrib. Maghrib di sini itu jam 18.15, maka jam 18 pagi 15 itu waktu pertama duha. Jadi kalau kita tak ikut syarat yang 3 nih, syarat sholat isyraq itu kan 3 syaratnya. Yang pertama, sholat subuh berjamaah. Kemudian tidak pulang ke rumah, duduk berzikir, mendengar kajian, berzikir, berbicara yang baik, lalu sholat 2 rakaat, itu namanya sholat sunat isyraq. Pahalanya apa Pak Ustadz? Kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin. Pahalanya sama dengan haji dan umroh plus sekaligus. Sempurna kata Rasulullah. Sempurna. Tapi jangan gara-gara ini ada duit tak mau haji. Kenapa tak haji? Aku sudah sholat isyraq setiap hari. Pahalanya saja, bukan berarti sudah melaksanakan haji dan umroh. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala haji dan umroh karena kita ikut kajian subuh dan kita sholat isyraq, dan mudah-mudahan kita itu menjadi wasilah kita masuk surga bertemu dengan Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'ma yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatim lima sabaq nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian Bapak-bapak, mohon maaf kalau ada kata salah. Terima kasih. Hadanallahu ilaikum ila thoriqil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi tadi
makan kurma itu adik nih, pola adik, sekarang ini sama bapak lomba anak itu doyan makan karena orang tuanya. Anak saya itu terus semua karena mamanya ada yang makan. Jadi mama nengokin anaknya nengokin mama. Sadaqallahul azim.